channel saya Sobat Dolan. Kali ini gue bakal unboxing satu joran lagi dari Relic ya. Ntar jorannya apa nanti kita buka aja ya. Jadi sebelum kita open jorannya itu, saya doakan semoga teman-teman sekarang dalam keadaan sehat, sejahtera, dan bahan rezekinya ya. Oke, ini dia jorannya. Joran ini saya ambil dari teman satu daerah ya, di Depok ini ya, Jawa Barat. Namanya Pak Muklis. Nama toko pancingnya Yoyo Fishing ya, atau apa tadi, julung pancing. Itu di Shopee ya, bisa dicari. Itu recommended seller, suka ngasih diskon, suka ngasih bonus, ramah lagi orangnya. Mau ikut trip juga bisa, trip mancing lautnya ya. Jadi barangnya kita open saja ya. Baik, panjang sekali dari Relic ya. Pasti teman-teman sudah tahu ini apa ya. Panjang kali. Oke, ini dia. Jorannya adalah Relic Nusantara Pasukan Karang yang 1062 ya, 10 sampai 30 lip nih. Bungkusnya hitam semua ya. Coba kita cek di Relic Nusantara ya. Ini dia. Saya ngambil yang 1062 ini memang sengaja yang 10 sampai 30 lip ya. Jadi spesifikasinya itu di sini sectionnya ada 2. Terus untuk panjangnya 320 ya. Untuk lengthnya itu di 10 sampai 30 lip. Untuk lure kita di 20 sampai 60 gram ya. Untuk max dropnya dikosongin. Untuk reel sheet Fuji VSSD yang 17. Ringgetnya KCD Spacelet ya, action medium. Open aja nih. Masih dibungkus rapi, kita buka aja. Ini dia ya. Jorannya ini dapat gimbal ini kali ya. Oke, warnanya biru, gede bos. Lengnya di 13 mm dari 143, ini bagian bawah gede. Terus ini section pertama, ini ringnya Spacelet ya. Spesifikasi tadi udah saya jelasin. Panjang bener bos. Jadi enak sekali buat main metal jig 10. Untuk main metal jig di 20 gram sampai 60 gram ya. Mau main popping juga masih boleh lah, bisa. Nah, ini sama tinggi ruangan rumah saya aja lebih tinggian jorannya ya. Ini baru yang 320. Oke, ini saya pisah aja ya karena nggak muat. Ini dia kakunya, kaku bener guys, mantep lah. Ini enak di jig 30 gram ini mah. Ya ini enak di jig 30 graman ya, 30, 35, 40 lah, 50, 60 itu kayaknya nggak nyaman ya. Ya bisa, tapi menurut saya kurang nyaman. Ini dia.
Jadi sebelum membeli joran, tolong kita pastikan untuk ukuran rail seat ya. Ini dia ukuran rail seat. Ini ukuran rail seat di sini tertulis di VSS 17. Jadi dia pasti di diameter dalam itu 17 itu 1,7 cm ya. Betul sekali, 1,7. Jadi rel yang cocok ya 5.000-an ke bawah, 5.000 ke atas itu mungkin kayak 6.000 tuh bisa, tapi yang seri-seri Shimano kali ya, yang kecil ya. Kalau saya pakai untuk seri pen itu nggak cukup. Ini untuk, nah ini untuk Shimano FL tuh di 1,5. Sedangkan ini di 17, jadi cukup pasti ya. Kita cek di kopinya. Kita Bubara PE 2 dan 3 karena yang saya punya di situ juga. Ini sama untuk rail seatnya ya. Untuk floor weight juga sama. Tapi di sini actionnya medium heavy ya, jadi lebih kaku ya. Bubara yang Andi Wijaya series ya. Bubara PE 23 sama, ini rail seat juga di VSS 17. Jadi di dalamnya itu cuma 1,7 cm. Itu kalau buat rail kayak Dewa, Shimano itu 5.000, 6.000 mungkin masih cukup ya, mungkin ya. Saya belum pernah pegang yang 6.000, kalau 5.000 udah pernah, itu mungkin masih cukup. Tapi kalau untuk rail pen yang saya beli kemarin ini rail badak ya, karena full metal. Kalau pengen cari yang ringan mungkin bisa ngambil battle-nya ya, serinya ya. Ini yang seri Slammer. Di sini nih itu ukurannya di 1,6. Jadi kalau misal masuk itu pasti masuk, tapi pasti rusak nanti rail seatnya. Ya, ini untuk ukuran rail seatnya Bubara. Ini punya pen ya. Ini ya. Ini udah dikeluarin paling mentok, tapi masih kurang ya, masih kurang turun buat masuk. Misal pun masuk pun ngepres tuh malah merusak rail seat, jadi pasti merusak rail seatnya. Jadi sarannya kalau mau ngambil yang untuk rail pen seperti ini, rail pen tuh railnya gede-gede semua ya, rail seatnya itu ngambil yang VSS 18 ya, yang diameter dalamnya itu 18 mili minimal. Jadi untuk root Bubara saya ini jadi belum bisa saya pakai ya, jadi karena reelnya kegedean ya. Dan ini kan light popping ya, namanya juga light popping ya, bukan yang buat popping. Kalau memang yang bukan light popping mungkin ngambil yang PE 45 lah paling ya, PE 45. Nah, PE 45 ini di sini fungsinya rail seatnya yang udah 20, jadi 2 cm bro di dalam itu. Jadi pasti cukup buat rail seat, buat rail pen seperti ini. Jadi saya kalau pengen beli joran dan pengen nanti dipinang pakai reel apa, tolong dicek lagi untuk ukuran rail seatnya ya. Jadi sementara untuk Bubara ini akan saya kirim ke teman saya di Lampung ya, karena dia pengen tahu sendiri di sana memang spot-spot buat popping enak ya, Lampung, Bengkulu dan sebagainya. Jadi yang ini sudah saya jual ya, dan gantinya saya dapat yang kas-kas. Dan untuk reel pennya sementara belum saya pasangkan karena memang sengaja saya beli untuk
main pasiran ya, nanti saya pasangkan dengan lure killer kali, terus dari lure killer aja yang murah ya. Kalau untuk yang ini pasti muat, kan, tapi sayangnya nggak balance ya, sayangnya. Saran saya ngambil yang ukuran kakaknya lah relesitnya, karena kalau dipaksain kasihan relesitnya, pasti nanti cepet jebol ya menurut saya. Pas banget, fresh banget. Oke, jadi untuk pasukan karang ini sengaja saya pilih buat main pasiran, nanti main casting ya. Untuk main yang pakai umpan saya pakai lure killer dan pakai reel pen ini, dan untuk rock fishing juga pakai itu aja, lure killer sama ini. Tapi kalau untuk main casting, main jig, saya pakai static ini aja ya. Nanti saya pakai PE 1 sampai dengan 2, sementara ini PE 2 ya. Menurut saya PE 2 itu kegedean, nggak perlu gede-gede PE. Cantik ya, mungkin bisa dibilang kurang gede sedikit ya. Oke, tapi menurut saya sudah pas, cukup. Ukuran 3000 juga beda dengan ukuran 1000 ya. Ukuran 1000 itu lebih kecil, karena kalau untuk ukuran 1000 itu kecil benar. Ini ukuran 1000 atau ini C2000 SHG ya, tapi sama 1000 bodinya sama ukurannya ya kan ya, beda ya, beda jauh kan. Jadi memang buat UL ya ini saya. Tapi kalau untuk main medium seperti ini ya, saya pakai yang 3000 ini menurut saya udah cukup, biar ngejar ringannya juga pertama, terus ngejar sensasi juga ya. Dan ini saya dapatkan di harga 1.360.000 ya. Itu udah free ongkir ya, satu daerah di tokonya Mas Yoyo Fishing ya. Oke, jadi pasukan karang itu ada 3 ya. Ada yang hijau. Yang hijau itu enaknya lebih ke 3 section. Jadi kalau dibawa mancing trip itu lebih enak dibawa. Tapi untuk ukuran leadnya cuma sampai di 25 lip, selisih 5 lip ya. Ini tadi kan 30 lip. Kalau untuk yang biru, dan untuk gramnya lure juga berbeda, selisih 20 gram ya, jadi lebih lentur ya, lebih lentur yang pas-pas hijau menurut saya, karena dilihat dari lure weight-nya ya. Tapi untuk action dua-duanya sama, itu medium. Untuk reel shape-nya juga sama 17, jadi enaknya dipakai reel untuk Daiwa, Shimano dan sebagainya, yang reel kecil lah, yang sedengan, yang maksudnya sedengan bukan kecil ya, 3000 sampai 5000. Ini kalau 6000 saran saya cari yang up lagi ya, mungkin bisa Paskas yang paling gede P4 itu Fujinya DPSM yang 20, ukurannya 20 jadi gede. Jadi buat reel ini, reel badak kayak gini enak ya, benar-benar bos. Buat casting nggak enak, ini mungkin buat popping pun ya cepet capek. Buat pasiran enak karena pasiran kan sekali lempar kita tungguin ya umpannya. Oke, untuk yang jorannya pasukan karang 1062 ini dia di 243,3 gram ya. Ini dia. Kalau untuk yang bobara kita timbang ya. Ini dia untuk yang bobara lebih ringan ya, di 217,3 gram ya, karena memang jauh sekali ya untuk
panjangnya perbedaannya ya. Kalau yang Bubara kan cuma di 7,3 feet ya. Nah itu jadi Bubara cuma dipanjang di 220 dengan 320, selisih 1 meter ya bro. Jadi wajar selisihnya memang jauh 40 gram, tapi dengan selisih seperti itu pasukan karang juga bisa dibilang lebih ringan juga karena panjangnya ya. Jadi bagi teman-teman yang bingung untuk mau ngambil antara Bubara ataupun pasukan karang, karena untuk klipnya juga nggak beda jauh dan untuk lure weight juga sama ya, 20-60 gram, mungkin bisa lebih tepat difungsikan dan di area rumahnya itu seperti apa. Misal kalau kalian itu di daerah Lampung, daerah Bengkulu yang banyak spot-spot buat land base popping dan itu cukup menjanjikan spotnya, ya udah beli aja Bubara, nggak rugi. Tapi kalau seperti saya ini yang rumahnya di daerah pesisir pantai selatan dan tahu sendiri ya untuk ombak pantai selatan seperti apa, misal kita mancing pakai Bubara ya itu kerepotan juga. Untuk main land bass lebih baik saya sarankan ambil pasukan karang saja karena lebih enak dipakai buat land bass di tebing-tebing dan di ombak yang tinggi seperti itu. Kalau pakai Bubara kan popping tahu sendiri ya spotnya harus seperti apa, untuk ombak seperti apa juga harusnya lebih tahu ya untuk teman-teman. Jadi itu aja saran saya, bingung pilih mana antara Bubara ataupun pasukan karang. Jadi kembali lagi ke angler masing-masing, tergantung wilayahnya itu spotnya lebih ke spot buat land bass buat popping atau land bass buat main jigging, buat main micro jig lah 20 gram ke atas gitu. Oke, sekian dulu review dari saya. Jadi perlu diingat lagi sebelum beli rod itu dilihat lagi untuk reel seatnya dan reelnya nanti yang mau dipasangkan, jangan lupa ya. Syukur-syukur punya jangka sorong seperti ini buat ukur ya, jadi aman sebelum beli itu. Terus juga jadi nggak mubazir. Jadi sementara kalau popping saya mungkin nanti akan minang merek dari Daido aja yang murah ya, Daido Zeus mungkin 500.000 sudah dapat sampai 2-4 Pak ya. Tapi saya belum tahu untuk resitnya dia di ukuran berapa, yang 18 atau yang 20. Kalau di 20 mungkin saya mau ambil di 18, mungkin saya masih pertimbangkan ya untuk joran popping. Jadi sementara saya nggak punya joran popping. Untuk joran jigging saya pakai Daido juga, ini yang made series ya, murah, lumayan dan lumayan enak bos, lama di kantong. Oke, bagi yang sudah bergabung di channel saya ucapkan terima kasih. Bagi yang belum bergabung boleh bergabung aja. Bagi yang tidak suka boleh seperti biasa lewat aja ya. Dan yang suka boleh di like, komen, dan di subscribe ya. Pengen lihat video saya berikutnya boleh hidupkan lonceng notifikasinya ya. Oke, dari saya WR Sobat Dolan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.